Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Satu doa yang kemudian juga memang harus banyak-banyak ini ya diucapkan oleh para pemuda hari ini. Sebuah doa yang mengingatkan kita bahwa ada sebuah tugas kehidupan yang sungguh sangat luar biasa hari ini. Maka hari ini, malam hari ini, sebelum kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ada satu hal yang memang kita harus panjatkan, yaitu rasa syukur kita. Dari sekian banyak orang-orang yang hari ini menikmati kehidupannya, setelah kemudian juga bangun di pagi hari tadi, lalu kemudian sampai di malam hari, tetapi kemudian juga hanya kita, hanya teman-teman semuanya, alhamdulillah, yang terpilih untuk kemudian masih bertahan malam hari ini. Ya, maka untuk itu kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selain kemudian juga tadi kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, yang berarti kita bicara tentang kualitas kehidupan kita, teman-teman. Ini yang paling penting. Kualitas kehidupan kita. Kenapa kita bicara tentang kualitas kehidupan kita? Karena betapa banyak orang-orang yang sebenarnya seperti sudah bangun tapi sebenarnya masih tidur. Betapa banyak kemudian orang masih hidup tapi sebenarnya dia sudah mati sebelum matinya. Ya, betapa banyak kemudian juga orang-orang ini usianya masih muda tetapi sebenarnya sudah tua. Betapa banyak kemudian juga orang-orang ini masih ya usianya belasan tetapi Masya Allah, itu banyak hal yang harus kita ukur begitu ya. Maka untuk itu yang paling pertama kita harus ucapkan adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala apapun yang diberikan kepada kita hari ini, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala memilih kita berkumpul malam hari ini. Mari kita ucapkan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ketika kita mengucapkan salawat pun, ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya juga ada sebuah PR yang begitu besar. PR yang begitu besar itu adalah ketika kita mengucapkan salawat, sebenarnya betul tidak kita ini menjadi umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sebuah pertanyaan berikutnya juga, ya. Karena kalau kita belajar sirah dengan baik, teman-teman, usia belasan itu di eranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di eranya para sahabat, itu sudah menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Ya. Di usia 13, 14, 15, 16, 17 itu sudah mengukir sejarah. Itu adalah benar umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka dibina langsung oleh Muhammad SAW, maka kemudian yang hadir adalah generasi terbaik di dalam usia yang begitu sangat muda. Nah, ketika kita bicara tentang, ketika kita tadi mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya pola hidup kita, cita-cita kita, yang ada di dalam isi kepala kita, yang ada di dalam dada kita, yang ada di dalam jiwa kita ini benar gak seiring tidak dengan salawat tersebut? Ya, maka malam hari ini, ya, meskipun ini juga adalah tantangan luar biasa buat kita semuanya, sudah semakin ngantuk kita, sudah semakin ini cuaca juga luar biasa ya, hujan gitu, Masya Allah luar biasa. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenung, untuk kemudian juga memikirkan satu hal, yaitu tentang bagaimana menjadi pemuda ini edisi terbatas. Gitu. Pemuda yang benar-benar limited. Ya. Orang-orang yang memang terpilih, yang benar-benar menjadi pemuda. Ya. Ada satu hal terlebih dahulu yang ingin kemudian juga saya sampaikan kepada kita semuanya berkenaan dengan hal ini. Barangkali ketika kita bolak-balik membaca Al-Quran, kita akan berjumpa dengan Al-Quran surat Al-Adiyat. Saya ingin mulai dari sini, ya. Malam hari ini kita ingin berbincang mulai dari sini. Dari Al-Quran surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu artinya apa, teman-teman? Kuda perang. Pernah tidak bertanya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan satu surat yang surat tersebut bercerita tentang kuda gitu. Padahal kalau kita bicara tentang Al-Quran, ya, apapun yang tercantum di dalam Al-Quran, berarti ketika kita membacanya menjadi ibadah. Ini tentang kuda. Ini tentang kuda. Ketika kita bicara tentang kuda, lalu kemudian itu jadi ibadah. Ketika kita membaca surat tentang kuda perang itu jadi ibadah.
Kenapa bisa jadi seperti itu? Jika kita memahami ya tentang bagaimana kemudian Al-Quran diturunkan, ada satu hal, pola yang kemudian juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pola ini sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pola pembentukan manusia pada saat itu. Dan bukan hanya pola pada saat itu, tetapi juga sampai kapanpun. Di mana kalau kita bicara tentang salah satu puncak, salah satu hal yang ingin dicapai dari pembinaan yang berkelanjutan melalui turunnya wahyu, satu hal yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya generasi Al-Adiyat. Generasi Al-Adiyat itu generasi apa? Generasi seperti kuda perang yang berlari kencang. Generasi yang kemudian juga kalau misalnya kita bicara tentang kuda perang itu berlarinya di mana? Namanya kuda perang berarti berlarinya di medan perang. Resikonya apa? Mati. Resikonya mati. Tetapi kuda perang itu tetap tidak loyo. Kan di sana diceritakan juga bagaimana berlarinya itu menyerang pagi hari, kemudian juga memercikan debu dan api. Ada sebuah keberanian menghadapi kematian. Ada sebuah keberanian menghadapi kematian. Saya kenapa kemudian ingin memulai malam hari ini ya, di acara Mabit kita malam hari ini kita kemudian berbicara tentang keberanian sang kuda perang. Kenapa? Karena seperti ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4297 oleh Imam Ahmad juga sahih hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu saat di mana seluruh manusia bersatu. Ya. Dan bersatunya ini untuk apa? Bersatu untuk melawan kalian. Dan jika kita kemudian juga membaca, apalagi kan di sini banyak sekali ya kita bicara tentang kajian akhir zaman. Kalau kita membaca tentang ini semuanya, nampaknya kita sudah mulai sampai kepada saat tersebut. Akan tiba suatu saat di mana seluruh manusia bersatu padu. Bersatu padu melawan kalian dari segala penjuru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya berkumpulnya manusia mengelilingi meja makanan. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jumlah muslim pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Jumlah kita pada saat itu apakah sedikit ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak. Umat Islam yang ada di Indonesia mayoritas minoritas? Mayoritas gitu. Kita mayoritas ya di Indonesia ini. Jumlah kalian pada saat itu banyak. Kata Rasulullah, akan tetapi kalian bagaikan sampah, bagaikan buih yang dibawa oleh air hujan. Dan kemudian menariknya lagi di sana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian Allah akan hilangkan rasa takut pada hati musuh-musuh kalian, dicabut rasa takutnya, tidak punya wibawa, tidak punya harga diri, ya, tidak punya kemudian juga tidak patut untuk disegani, tidak patut untuk ditakuti, meskipun banyak. Lalu kemudian dikatakan lagi, lalu dan Allah timpakan pada hati kalian penyakit wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas kemudian menjawab, hubu dunia wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Ya. Maka kalau kita bicara tentang pemuda, teman-teman rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini adalah masalah pemuda sekarang. Ketika dulu kalau kita berbicara tentang sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para pemuda, yang pemuda ini kemudian terbebas dari penyakit ini, maka apa yang terjadi? Peradaban Islam kembali. Peradaban Islam menjadi sebuah hal yang menjadi rahmat bagi semesta raya. Tetapi ketika umat Islam, terutama kalau kita bicara tentang ya, penggerak dimanapun itu adalah pemuda, teman-teman. Penggerak di berbagai bangsa, di berbagai peradaban itu adalah para pemudanya. Bayangkan jika para pemudanya yang kemudian juga menderita penyakit ini, hubud dunia, cinta terhadap dunia, dan takut terhadap kematian. Kan kalau kita bicara tentang realitanya sekarang,
para pemuda sekarang ini kan ya banyak sekali, mudah-mudahan tidak termasuk yang di sini, yang di luar sana. Itu banyak sekali kan kalau obrolan-obrolannya tidak jauh gitu, tidak jauh dari berbicara tentang masalah dunia. Seolah-olah kemudian masa muda itu adalah masa di mana kemudian yang harus dikejarnya itu adalah dunia. Ketika kita bicara tentang prestasi-prestasi pun itu diukurnya dengan dunia. Bahkan ketika kita berbicara tentang kesuksesan seorang pemuda, biasanya kemudian ukurannya adalah dunia. Bahaya kalau kita bicara tentang hal ini. Maka menjadi pemuda yang tadi limited edition ini adalah bagaimana kita menjadi pemuda yang tidak mainstream seperti itu. Ya, pemuda yang tidak mainstream seperti itu. Meskipun kalau misalnya kita bicara tentang hadis tadi, ya teman-teman, kita memang berbicara tentang satu hal. Memang ada satu hal sih, yang namanya itu adalah pesona dunia. Dunia ini kan mempesona. Memang dunia ini mempesonakan, gitu ya. Ya kalau kita bicara tentang pesona dunia, memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, zuyyinat linas. Dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan kita terhadap dunia, syahwat kita dan lain sebagainya. Ya, maka untuk itu menjadi pemuda yang limited edition tadi itu kita yang harus kita kuasai, yang harus kemudian para pemuda ini ingat, yang harus kemudian juga sering ya para pemuda itu saling menasehati adalah bagaimana kita memahami tentang yang paling penting ini, memahami tentang hakikat dunia. Agar kemudian kita tidak tertipu menjadi orang-orang yang terkalahkan oleh dunia, yang hakikatnya kalau kita menjadi orang yang terkalahkan oleh dunia ini ya nilai kepemudaannya menjadi luar biasa lah ya. Baik, kita akan memulai. Ketika kita bicara tentang ini semuanya, saya ingin memulai dari sini. Kalau kita bicara tentang hakikat dunia, teman-teman, ini paling tidak adalah 3 hal yang harus kita ingat-ingat. Dan ini harus harus terus-menerus ya, kita saling mengingatkan. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang hakikat dunia ini adalah darul gurur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dunia ini darul fana. Dan dunia ini yang ketiga adalah darul ibtila. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Ketika kita bicara tentang dunia sebagai darul gurur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185. Di sana kemudian juga kita bisa melihat ya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Di sana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita bicara tentang kehidupan dunia itu, hakikatnya dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Teman-teman, banyak di antara kita ini sekarang ini para pemuda yang terjebak ya, prestisnya, harga dirinya itu diukurnya dengan berapa banyak dia menggenggam kekayaan. Salah satunya mungkin ya, atau banyak hal lah yang dihubungkan dengan dunia. Padahal kalau kita bicara tentang dunia ini, teman-teman, ada sebuah hakikat yang saya ingin menjelaskannya secara sederhana saja. Sederhananya seperti ini, ya. Yang namanya dunia, sebanyak-banyaknya apapun yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya itu jadi warisan. Sebanyak-banyaknya yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya itu jadi warisan. Setinggi-tingginya jabatan yang kita pegang, ujung-ujungnya itu adalah pensiun. Dan sepanjang-panjangnya usia kita, ujung-ujungnya adalah kematian. Itu hakikatnya dunia. Maka kalau kita bicara tentang hal ini, jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara. Kalau bahasa gampangnya ini perumpamannya seperti inilah. Ada seseorang, ya, seseorang ini kemudian ditugaskan untuk membersihkan sebuah ruangan. Tugasnya apa? Membersihkan sebuah ruangan. Ternyata ketika dia masuk ke dalam ruangan tersebut, dia menemukan bahwa ruangan itu sangat indah. Ruangan itu sangat indah, fasilitasnya sangat bagus. Ada barang-barang yang dia sukai. Ada kemudian juga perhiasan-perhiasan yang dia sukai. Lalu kemudian dia mengagumi seluruh ruangan itu berkeliling. 1 kali keliling, 2 kali keliling, dia mengagumi.
Terus kemudian mulai disentuh-sentuh, mulai kemudian ya dilihat dari sudut sisi yang mana, kiri, kanan, dilihat terus-menerus gitu. Padahal dia lupa bahwa tugasnya dia itu adalah membersihkan ruangan. Dan celakanya lagi, tugasnya itu memiliki waktu. Bahwa membersihkan ruangan itu diminta oleh orang yang menyuruh tadi itu, diminta oleh si bosnya itu adalah bersihkan ruangan itu dalam waktu 1 jam. Lalu dia yang sedang menikmati itu, yang sedang mengagumi ruangan tersebut, tiba-tiba melihat waktu, melihat jam. Ternyata tinggal tersisa sekitar 4 menit lagi. Sementara kemudian waktu yang dia butuhkan untuk membersihkan ruangan itu memang 1 jam. Tapi dia sia-siakan tentang hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang hal ini, banyak juga para pemuda sekarang ini yang ketika kita bicara tentang tadi itu, bagaimana dunia sebagai darul gurur, banyak yang terpedaya dengan masa mudanya. Banyak yang terpedaya ketika kita bicara tentang masa mudanya, dia menganggap bahwa kematian itu masih jauh sekali. Bagaimana kemudian juga hari akhir itu masih jauh sekali. Sehingga akhirnya apa? Dia terus bersenang-senang, dia lalai. Dia tenggelam di dalam yang namanya itu adalah menyenangkan dirinya sendiri. Ya, maka ini yang harus kemudian juga kita ingat-ingat. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang dunia ini, pada intinya adalah dunia itu adalah darul gurur. Kemudian juga kalau kita bicara tentang hal ini semuanya teman-teman, ini ada satu hal juga. Ya, ada hakikat berikutnya kalau kita bicara tentang darul gurur tersebut. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa yang namanya dunia itu, tadi Mas sudah menipu, kemudian kesenangan yang berikutnya itu adalah, namanya kesenangan di dunia itu adalah mataun qalil. Teman-teman pernah melihat orang yang punya segalanya gitu? Saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, kemudian juga perhatikan kehidupannya. Ya, kalau kita bicara tentang orang sehebat apapun, bahasa gampangnya tuh makannya tetap satu suap. Gak mungkin kemudian karena dia memiliki segalanya kemudian makannya banyak itu sekali langsung gitu. Satu suap. Dan kalau kita bicara tentang kesenangan dunia, teman-teman, kesenangan dunia itu ketika kita bicara tentang mataun qalil, mudahnya seperti inilah ya. Kita makan sesuatu, ya. Kita memakan sesuatu. Enak nih makanan itu. Enak itu kalau sedikit, kalau banyak. Kalau kita sudah kemudian merasakan kenyang, terus kita paksakan untuk terus makan itu jadi enak terus. Hilang enaknya. Itu dunia terbatas. Ya, maka kalau kita bicara tentang hanya mengejar-ngejar dunia, berat. Ya, karena kesenangannya hanya sedikit. Baik, yang kemudian berikutnya kalau kita bicara tentang ini semuanya, ini kita bicara tentang memotret dunia terlebih dahulu. Dunia ini adalah yang berikutnya, ini dunia ini darul fana. Ini hakikat dunianya terlebih dahulu. Kalau kita ingin membentuk kepribadian seorang pemuda yang baik, ya, darul fana. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya dengan pertanyaan sederhana seperti ini pertanyaannya. Pernah kecewa? Pernah kecewa sama orang lain? Pernah? Pernah? Kelihatan sih memang banyak dikecewakan. Pernah atau sering? Sering. Pernah dikecewakan, sering dikecewakan ya. Kemudian juga kalau kita bicara tentang pernah beli barang terus gak cocok dengan keinginan kita, pernah? Pernah ya. Pernah kemudian kita sudah berbuat baik tapi kemudian orang tidak membalas perbuatan baik kita, pernah? Pernah? Atau sering juga? Sering. Saya kemudian pernah berpikir banyak hal tentang hal itu. Saya pernah merenung, ya Allah kenapa kemudian juga Engkau menciptakan hal yang semacam ini. Merenung banyak. Kenapa kemudian juga ada orang-orang yang mengecewakan di sekitar kita. Kenapa bisa jadi seperti ini? Saya merenung banyak. Sampai kemudian menemukan sebuah jawaban yang alhamdulillah ini kemudian juga memuaskan hati saya. Saya menemukan sebuah jawabannya. Dan akhirnya membuat bisa saya tersenyum. Gitu ya. Jawabannya sederhana.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang di sekitar kita ini? Ada banyak orang yang mengecewakan kita. Kemudian juga kita sering kecewa terhadap dunia. Saya mengatakan itu bagus. Kalau kita kemudian menemukan orang-orang yang mengecewakan dan kemudian juga kita menemukan bahwa dunia itu kita kecewa banget lah lihat dunia itu. Bagus. Kenapa bagus? Agar kita memang tidak jatuh cinta pada dunia. Memang dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Memang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang ada di sekitar kita ini tidak sempurna. Betul, jelas. Dan itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita tidak jatuh cinta pada dunia dan isinya itu. Karena memang ya begitulah gitu, ya. Agar kita kemudian juga hanya jatuh cintanya kepada sesuatu yang tidak pernah mengecewakan kita. Sesuatu yang tidak pernah mengecewakan kita itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sehingga kemudian tidak ada bandingannya, kita sulit untuk mencari bandingannya. Kita sulit untuk mencari bandingannya. Ya, karena kemudian kita memahami dan ternyata menemukan dunia ini tidak sempurna. Kemudian ketika kita bicara tentang Darul Fana ini, saya ingin kemudian juga ya menyampaikan dengan sebuah kata sederhana lagi ketika kita bicara tentang hal ini. Kalau kita mengetahui tentang Darul Fana, dunia ini adalah Darul Fana, maka sebenarnya prinsipnya dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan. Dunia diciptakan untuk dihancurkan. Sudah jauh hari Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kiamat tuh sudah jauh hari. Sudah jauh hari Allah Subhanahu wa taala tuh berbicara tentang dunia ini nanti akan dihancurkan, langit akan digulung, bumi akan dihancurkan. Gunung-gunung akan kemudian juga diterbangkan, ditabrak-tabrakan gitu. Manusia kemudian juga akan dihancurkan. Sudah jauh hari Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal itu. Sudah jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa dunia itu diciptakan untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami tentang hal ini, terlalu keterlaluan, kita jatuh cinta kepada sesuatu yang akan hancur. Kita habis-habisan membela, kita habis-habisan kemudian juga berjuang untuk sesuatu yang fana. Ya. Maka kita kemudian berbicara tentang bagaimana menjadikan yang fana ini menjadi abadi. Nah, ini para pemuda harusnya berpikir seperti itu. Ya. Ketika kita bicara tentang hakikat dunia, mulai memahami bahwa ini apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai memahami tentang hakikatnya dunia. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang hakikatnya yang dunia ini, hakikat dunia ini adalah darul ibtila, tempat kita diuji. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan juga bahwa kita ini akan diuji. Kami akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan keburukan, dengan kebaikan. Ya, termasuk juga ujian hari ini. Kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kalau kita bicara tentang ujian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang ujian ini, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukses. Ya. Maka sebagai seorang pemuda nih kita mulai harus dari visinya, dari tujuan akhirnya. Saya ingin mengingat ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang merupakan juga sebuah titik ya, sentral sekali agar kemudian para pemuda bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalnya teman-teman ikut berbagai pelatihan, motivasi dan lain sebagainya, kan itu kemudian diajarkan oleh para motivator kita tentang yang namanya arti kesuksesan, gitu ya. Lalu kemudian kan kalau misalnya ada di kajian-kajian semacam itu atau di training-training seperti itu, kita kemudian juga diangkat ya, diangkat motivasinya bahwa kita pasti bisa gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada sebuah gambaran tentang kesuksesan. Tetapi jika kita kemudian juga tanya ya, ketika bicara tentang kesuksesan tersebut, ukuran kesuksesannya apa? Menjadi beragam, menjadi bingung begitu. Jika kita kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala sudah merumuskan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan
goalnya agar kemudian itu bisa dicapai oleh manusia. Dan itulah yang disebut sebagai kesuksesan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Jadi, kesuksesan itu adalah saat manusia tersebut masuk surga. Kesuksesan tersebut adalah saat manusia itu masuk surga. Dan tetapi ketika kita bicara tentang di dunianya kemudian akan ada ujian. Bagaimana, apakah kita tetap konsisten, apakah kita tetap fokus, apakah kita tetap kemudian juga mengejar tujuan akhir kita, yaitu kita bisa masuk surga, atau kemudian kita menjadi terlena di kehidupan dunia. Padahal kalau kita bicara tentang kehidupan dunia ini, saya sering mengatakan kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, bahwa dunia ini, mari kita ibaratkan sebagai semacam jembatan lah. Perpindahan kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Perpindahan kita dari yang namanya itu adalah titik kelahiran menuju ke titik kematian. Yang titik kematian ini adalah awal dari kehidupan akhirat yang begitu panjang. Yang namanya jembatan itu, fungsinya itu adalah mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Itu baru kita benar mempergunakan jembatan. Tetapi kebanyakan, karena ini adalah juga penuh dengan godaan, jembatan ini juga adalah jembatan godaan, yang godaannya tersebut adalah kesenangan-kesenangan yang begitu luar biasa di atas jembatan tersebut. Banyak orang-orang yang lupa bahwa tujuan dari jembatan itu adalah untuk menyampaikan kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang menyebabkan kemudian banyak orang yang justru, Masya Allah, ya, jatuh cinta kepada jembatan. Kan lucu kalau orang jatuh cinta pada jembatan. Kira-kira kalau orang jatuh cinta pada jembatan, ngelanjutin ke tujuan akhirnya enggak? Enggak. Dia mau jalan, tapi dia senang dengan suasana jembatan, akhirnya dia selfie-selfian di jembatan gitu. Foto-foto di jembatan. Bahkan mengenaskannya adalah membangun gedung-gedung tinggi di atas jembatan. Padahal tujuan dari jembatan adalah mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, inilah ya. Maka ketika kita bicara tentang hal ini adalah ujian dan mengerikannya dalam tanda petik. Ujiannya itu adalah kebanyakan orang itu gagal ketika diuji dengan kesenangan. Kesenangan yang bernama kesenangan dunia. Maka menjadi pemuda limited edition ini, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ini. Kita jangan sampai jatuh cinta kepada dunia. Apa yang harus kita lakukan juga? Inilah sebagai seorang pemuda. Pemuda limited edition itu adalah pemuda yang senantiasa mengingat kematian. Yang obrolannya adalah berbicara tentang kematian. Yang kemudian juga visinya itu dibangun oleh kehidupan akhiratnya dia. Para sahabat ketika berjumpa dengan sahabatnya yang lain, yang ditanyakan itu bukan kayak kita, teman-teman. Kalau kita kan berjumpa dengan teman kita gitu ya, apa kabar? Cuma seperti itu saja. Kemudian jawabnya sehat, alhamdulillah. Para sahabat tidak seperti itu. Ketika seorang sahabat berjumpa dengan sahabat yang lainnya, apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, apa yang ditanyakan oleh sahabat tersebut kepada sahabatnya, yang notabene adalah anak-anak muda itu. Yang ditanyakan adalah, kaifa imanuk? Bagaimana dengan kehidupan keimananmu hari ini? Bagaimana dengan keimananmu hari ini? Itu yang ditanyakan oleh seorang pemuda kepada pemuda yang lainnya di generasi sahabat. Lalu kemudian seorang sahabat menjawab. Sahabatnya itu yang kemudian juga ditanyakan itu. Kemudian menjawab dengan jawaban yang juga tidak kalah luar biasanya. Apa yang dijawab oleh sahabat tersebut ketika ditanya itu? Sahabat tersebut menjawab seperti ini. Alhamdulillah, keimananku pada hari ini adalah sedang baik. Kenapa? Karena aku melihat ada surga di depan mataku. Lalu kemudian aku berkejaran untuk mengejar surga. Dan aku melihat ada neraka di belakang kepalaku, di belakang tubuhku. Lalu kemudian aku berlari menghindar dari neraka. Dan lalu aku gantungkan kematian di depan mataku. Ini kan luar biasa. Ya? Makanya kalau bisa kita bicara tentang hal tersebut, akhirnya kualitas para pemuda pada saat itu, kualitas para sahabat pada saat itu sangat berkualitas. Kenapa? Karena yang dia jadikan targetnya itu adalah surga. Yang dia jadikan ketakutannya itu adalah terjebaknya dia ke dalam neraka. Yang dia kemudian juga jadikan pengontrol kehidupannya itu apa? Kematian. Masya Allah.
Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Maka teman-teman kalau kita bicara tentang hal ini, ingat-ingat ya, maka banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan yang bernama kematian. Setelah itu langkah berikutnya untuk kita bisa menjadi seorang pemuda akhir zaman yang bagus ini, ya, yang limited edition ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24 yang ini kemudian juga kita bisa jadikan sebuah panduan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum," dan seterusnya dikatakan di sana. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah. Ya. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi setelah kita memahami tentang hakikat dunia, maka kalau kita bicara tentang pemuda ini, yang seharusnya menjadi program berikutnya adalah jangan jadikan segala isi dunia ini yang begitu indah itu, di sana dikatakan bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaanmu itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad. Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya adalah kita akan sampai di sini, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memberikan sebuah penawaran yang sangat luar biasa kepada kita. Penawarannya apa? Kata Allah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Nah, saya ingin menjelaskan ini tentang sebuah cerita saja dengan sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita dari seorang sahabat yang namanya adalah Umair bin Hammam radhiyallahu an. Umair bin Hammam radhiyallahu an ini adalah seorang syuhada, seorang syuhada yang syahid di medan perang Uhud. Di medan perang Uhud, salah satu syuhada di medan perang Uhud. Pada saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabat di tengah berkecamuknya perang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Hammam pada saat itu mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda bahwa ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian beliau berkata, dak gitu. Sampai bicara seperti itu, sampai ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa maksudmu, wahai Hammam, wahai Umair bin Hammam? Beliau berkata, benar ya Rasulullah, ada tempat yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang ini. Kata Rasulullah, iya betul, ada surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Lalu kemudian Umair bin Hammam ini mengeluarkan dari sakunya itu ada beberapa kurma. Termasuk juga sebiji kurma yang sedang dinikmati oleh beliau, dikeluarkan dari mulutnya dan lalu dilemparkan. Lalu kemudian beliau berkata, perkataannya sangat luar biasa, sebutir kurma ini terlalu lama jika aku sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nih, teman-teman, ini adalah satu hal yang kalau kita bicara tentang para pemuda ini kan seseorang tersebut adalah digerakkan oleh apa yang ada di dalam pikirannya. Jika kemudian yang ada di dalam pikirannya ini adalah hal-hal yang kecil, maka kemudian juga perbuatan-perbuatannya pun akan menjadi kecil. Kalau misalnya ini kita bicara dengan Umair bin Hammam radhiyallahu an, yang Umair bin Hammam fikirkan adalah bagaimana sebuah tempat yang jauh lebih baik di akhirat yang bernama surga, yang luasnya seluas langit dan bumi.
Yang kemudian itu menjadi penggeraknya, yang itu kemudian menjadi obsesinya, yang itu kemudian juga menjadi sebuah hal yang mengkristal menjadi cita-cita, menjadi visi. Ya, makanya kalau misalnya kita bicara tentang pemuda tadi itu, ini kita mulai harus nih menanyakan tentang visi-visi kehidupan kita. Ya. Satu saat saya pernah berbincang-bincang dengan seorang bapak di sebuah kota. Pada saat itu saya sedang ada di luar kota, berbincang-bincanglah dengan seorang bapak di stasiun kereta waktu itu. Saya mau pulang ke Bandung, kemudian bertanya dengan bapak tersebut, "Pak, dari mana?" Kemudian sang bapak ini cerita bahwa saya baru saja mengantarkan anak saya kuliah di kota ini. Oh gitu. Saya bilang, "Bapak dari mana?" "Dari Bandung sama Mas." "Oh Bandung, Masya Allah." Memang di Bandung gak ada kampus yang bagus. Wah banyak. Tapi di kota ini katanya itu ada kampus yang paling baik. Oh gitu, ada kampus yang paling baik, ada jurusan yang paling baik. Wah, saya akhirnya ngobrol tuh, ya. Karena kalau kita bicara tentang yang paling baik, yang paling baik, yang paling baik ini kan seharusnya terukur. Lalu kemudian saya tanya, "Pak, punten nun sewu, kalau misalnya saya ingin bertanya boleh?" Kata bapak, "Oh boleh, boleh. Saya pengen tahu Pak, urus ukurannya, Bapak menyebutkan bahwa ini adalah kampus yang paling baik, jurusan yang terbaik itu apa?" Lalu kemudian sang bapak berkata, "Mayoritas orang-orang yang masuk ke kampus tersebut, jurusan tersebut mudah cari pekerjaan. Mudah untuk cari pekerjaannya. Tidak banyak yang menjadi pengangguran. Peluang kerjanya luar biasa banyak." Masya Allah. Teman-teman, ini kita bicara tentang apa? Bicara tentang cita-cita. Saya jadi teringat juga ada sebuah cerita ya berkenaan dengan cita-cita ini. Saya sampaikan berulang-ulang di berbagai majelis untuk mengingatkan kita. Ada seorang teman yang waktu itu kemudian juga ngambil S3 di Jepang. Waktu ngambil S3 di Jepang, kemudian berjumpa dengan anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD, bayangin. Ya, ditanya oleh teman saya ini. Waktu itu teman atau anak kelas 3 SD ini sedang belajar matematika. Ditanyalah oleh teman kita ini, "Dek, kamu lagi apa? Sedang apa?" Dijawab oleh anak kelas 3 SD ini, "Oh Pak, saya sedang belajar matematika." Ditanya lagi, "Kenapa kamu belajar matematika?" Jawabannya luar biasa. "Oh karena saya ingin jadi insinyur. Dan saya tahu bahwa ilmu dasar dari insinyur ini adalah matematika. Maka saya sungguh-sungguh untuk belajar matematika." Oh gitu, luar biasa. Lalu ditanya lagi, "Memang kenapa kamu ingin jadi insinyur?" Ini luar biasanya. Jawabannya lagi, anak kelas 3 SD itu. Jawabannya adalah, "Karena kalau saya menjadi seorang insinyur, saya ingin membangun Jepang." Dan yang luar biasanya lagi katanya, itu pun bukan cita-cita tertinggi saya. Cita-cita yang tertingginya saya ini adalah, jika saya menjadi seorang insinyur, saya akan buktikan setelah membangun Jepang luar biasa, saya akan buktikan bahwa bangsa Jepang adalah bangsanya para dewa. Itu terucap dari anak kelas 3 SD. Kembali ke Indonesia, teman kita ini ketemu dengan anak kelas 3 SMA. Sedang belajar matematika juga, ditanya, "Dek, kamu lagi apa?" "Belajar matematika Mas." "Oh ya, kenapa kamu belajar matematika?" "Besok UAS Mas." Yang satu bicara tentang membuktikan bangsa Jepang sebagai bangsa para dewa. Yang satu berbicara tentang lulus UAS. Ya. Ini visi itu. Maka saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya, maka berbesarlah hati kita. Maka besarkan hati kita, besarkan visi kita, besarkan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau kita berpikir besar, berjiwa besar, berhati besar, bekerja besar, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang besar. Tapi kalau kita berpikirnya kecil, berpikirnya proyek-proyek saja, berpikirnya hanya sedikit-sedikit saja, remeh-remeh saja, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sama. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang mikirinnya remeh-remeh gitu. Yang mikirinnya kemudian kecil-kecil, maka kemudian kita bangun, kita mulai diri kita. Kita bangun kemudian kita berpikir besar,
Bervisi besar gitu ya. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika engkau hanya berpikir hanya untuk dirimu sendiri, maka dirimu tidak akan pernah menjadi orang-orang besar. Tetapi berpikirlah untuk orang lain, berpikirlah untuk peradaban, berpikirlah untuk manusia, maka kemudian kau akan menjadi orang-orang besar. Itu yang harus kita lakukan. Pemuda udah gak musim lagi mikirinnya kajian pranikah terus gitu. Itu mah takdir. Gak dicari juga bakal datang gitu. Ya, itu mah takdir. Yang harus pantaskan diri. Ya. Maka kalau kita bicara tentang hal ini, kita mulai bicara tentang visi-visi besar kita. Kita mulai kemudian rubah obrolan-obrolan kita. Kita mulai berpikir tentang hal yang sudahlah gitu. Kita bicara tentang yang paling besar adalah kita bicara tentang akhirat. Kita mau masuk surganya nanti lewat pintu mana ya? Oke, kita bikin proyek ya. Proyek apa? Proyek masuk surga. Asik ya. Begitu seperti itu. Nah, makanya teman-teman, saya ingin kemudian juga malam hari ini kita sampai kepada sebuah hal yang merupakan sebuah kesimpulan kita juga. Bagaimana sih kita membangun pemuda yang limited edition ini adalah pemuda akhirat. Ya, kita beri judul saja sebagai pemuda akhirat. Pemuda yang hidup di dunia, tapi kemudian cita-citanya, pemikirannya, program-program hidupnya ya, sudah sampai kepada akhirat. Yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya tegas prinsip Yusuf. Jadi kita mulai dari prinsipnya. Sudah tahu kisah Nabi Yusuf? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Pernah melihat orang yang baca surah Yusuf berulang-ulang? Pernah? Belum. Kalau karena saya dari kampung dulu ya, kalau misalnya ada ibu-ibu sedang hamil, kemudian ibu-ibunya ini nampaknya anaknya adalah laki-laki, biasanya banyak-banyak baca surah Yusuf. Saya sering tanya, "Teh, toh, Bu, kenapa baca surah Yusuf?" Jawabannya apa katanya? Biar wajahnya ganteng. Biar wajahnya seperti Yusuf gitu. Masya Allah gitu. Saya biasanya habis itu buat cermin, tolong ngaca gitu. Perasaan gak? Kalau misalnya tiba-tiba anaknya menjadi seganteng setampan Yusuf, ini jangan-jangan anak siapa? Yang paling penting dari pelajaran Nabi Yusuf alaihissalam sebenarnya kan bukan itunya, bukan fisiknya. Betul bahwa Yusuf itu adalah fisik yang begitu sangat luar biasa, fisiknya sangat indah. Tetapi yang luar biasanya kalau kita bicara tentang Yusuf alaihissalam, yang kemudian juga kalau misalnya kita bicara tentang surat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ahsanul qasas, ini adalah kisah yang paling baik. Tetapi kisah yang paling baik ini berisi satu rangkaian cobaan yang begitu luar biasa. Kalau kita bicara tentang kisah hidupnya Yusuf, ketika masa kecil sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Habis itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ya, habis itu kemudian diangkat, dijual di pasar budak. Habis itu kemudian juga masuk ke rumah seorang pejabat, difitnah, masuk penjara. Di penjara nolong temannya yang ada di penjara, dilupain sama temannya. Itu kisah yang terbaik. Itu kisah yang terbaik gitu ya. Makanya kalau misalnya tadi kita bicara tentang ada orang yang katanya ingin seperti Nabi Yusuf, ya siap-siap juga gitu ya. Siap-siap nanti anaknya dimasukin sumur, ya. Siap-siap anaknya nanti dijual. Siap-siap anaknya dimasukin penjara. Karena bukan itu esensinya. Tetapi esensinya adalah yang luar biasanya. Kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan Nabi Yusuf, sesungguhnya kehidupan Nabi Yusuf itu, kenapa kemudian di kehidupan yang begitu sulit tersebut, Nabi Yusuf adalah orang yang sangat sabar. Yang kemudian juga memiliki prinsip yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tidak bisa dibeli oleh apapun. Bahkan kan kalau misalnya kita membaca, bagaimana caranya, bagaimana kemudian kisahnya sampai Nabi Yusuf itu masuk ke dalam penjara. Kan Nabi Yusuf yang memilih. Penjara jauh lebih aku sukai daripada kemudian juga melanggar larangan Allah. Ya, kan kisahnya kita sudah paham. Ya. Ketika Yusuf alaihissalam digoda, maka yang sobeknya adalah
belakangnya. Yang sobeknya adalah baju belakangnya. Nih kalau teman-teman para pemuda gitu digoda oleh seorang wanita cantik di kamar berdua, sama-sama juga sebenarnya ada perasaan gitu. Kira-kira sobeknya di mana? Di depan atau minimal di pinggir kayaknya, ragu-ragu. Setegas prinsip Yusuf. Ini yang harus dimiliki oleh para pemuda. Kita memiliki sebuah hal. Yusuf kemudian juga terselamatkan ya akan sebuah kenistaan hidup pada saat itu karena dia ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki prinsip setegas Yusuf. Meskipun kemudian juga kalau kita bicara tentang hal tersebut kita harus masuk penjara, gak apa-apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesabar jiwa Ismail. Kalau tadi kita memiliki prinsip yang begitu tegas, luar biasa. Prinsip hitam putih, tidak terjual oleh apapun. Lalu kemudian yang kedua adalah memiliki sifat sabar. Walaupun kita harus berkorban. Bukankah ketika Ismail alaihissalam diminta oleh ayahnya bercerita kepada Ismail, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Kan kata Ismail, ya silahkan laksanakan. Jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Yang kedua, yang ketiga adalah seluas hati Salman. Pernah dengar ceritanya Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi pada saat itu kemudian juga berkata, ya, kan di Madinah pada saat itu ditahikan, disaudarakan. Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Lalu kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda pada saat itu, "Wahai Abu Darda, wahai saudaraku, sesungguhnya usiaku sudah cukup untuk menikah." Ini bahasan para pemuda bisa nggak jauh dari situ. Usiaku sudah cukup untuk menikah, kata Salman Al-Farisi. Lalu kemudian kata Abu Darda, "Baik kalau seperti itu. Adakah memang seseorang yang ingin engkau pinang? Wahai saudaraku Salman." Kata Salman, "Iya, ada seorang pemuda di ujung kota sana. Maka antarlah aku untuk menghadap kepada orang tuanya. Untuk kemudian juga melamarnya, menjadikannya seorang istri." Lalu pergilah Salman bersama dengan Abu Darda. Melamarlah, ya sudah bawa biasalah ya, bawa barang-barang, kemudian melamar gitu. Juru bicaranya siapa? Juru bicaranya Abu Darda. Karena Abu Darda adalah orang Madinah. Abu Darda adalah orang yang terpandang di sana. Sementara Salman adalah seorang pengembara dari Persia. Yang kemudian ketika disampaikanlah, ya, disampaikanlah ketuk rumahnya, begitu masuklah Abu Darda bersama dengan Salman. Lalu kemudian Abu Darda berkata, "Wahai ayahanda, sesungguhnya aku datang ke sini bersama dengan saudaraku, aku ingin melamar putrimu." Yang mana putrinya? Disebutkan. Lalu kemudian, "Tunggu dulu," kata sang bapaknya ini. "Aku mau bertanya kepada putriku." Dialoglah dengan putrinya tersebut. Dialog dengan putrinya tersebut. Lalu kemudian putrinya menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Jawabannya apa? Kata sang putri yang ingin dilamar oleh Salman itu, sang putri ini, ya, sang ahwat ini, sang perempuan ini berkata seperti ini, "Seandainya Abu Darda melamarkan untuk dirinya sendiri, maka kemudian aku terima sekarang juga." Lalu, dan itu disampaikan di depan Salman. Dan kata Salman, "Barakallah. Silahkan Abu Darda. Maka kau lamarlah wanita ini untukmu. Barang-barang yang aku bawa ini silahkan kau ambil, berikan untuk dia." Ini indahnya persahabatan yang dilepaskan, ya, yang kemudian juga dibangun atas dasar apa? Hati yang begitu luas. Hati yang begitu luas. Ya, ini namanya brotherhood yang benar-benar brotherhood gitu. Ya, persaudaraan yang benar-benar persaudaraan. Kan kalau misalnya kita, kira-kira kalau misalnya antum nih ngalamin yang kayak gitu gimana?
Paling cuma bisa ketawa gitu. Langsung kemudian, aduh ini pagar makan tanaman. Baik, ini yang ketiga. Jadi setegas prinsip Yusuf, sesabar jiwa Ismail, seluas hati Salman. Dan yang keempat adalah kita memiliki sebuah hal, ya, yang ini kemudian juga menjadi satu puncak. Yang ini harus kemudian juga dimiliki oleh para pemuda sekarang ini. Apa itu? Memiliki sebuah visi. Seperti pemuda Al-Fatih. Seperti seorang yang bernama Muhammad Al-Fatih. Yang Muhammad Al-Fatih kemudian terobsesi oleh satu hadis. Lalu kemudian hadis tersebut menjadikan sebuah dirinya, menjadikan dirinya terus bergerak untuk menempa dirinya menjadi pembuktian dari hadis tersebut. Muhammad Al-Fatih muda pada saat itu, ya, itu sering sekali sejarah mencatat, sering sekali dia itu berdiri ke arah Marmara, lalu kemudian berkata bahwa di depan sana itu ada Konstantinopel. Di depan sana itu ada Konstantinopel. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Konstantinopel akan takluk. Dan kemudian juga kata Rasulullah SAW bahwa yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya pasukan yang dipimpin oleh sebaik-baiknya pemimpin. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih berkata, jika aku bukanlah pemimpin yang terbaik itu, maka aku harus menjadi bagian dari pasukan yang terbaik. Nah teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang hal ini seperti sebuah penggalan sejarah saja. Tetapi yang luar biasanya mari kita tanyakan pada diri kita. Mari kita kemudian potret tentang hal tersebut. Satu hal ketika kita bicara tentang Konstantinopel. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara saya. Bahwa ketika kita bicara tentang Konstantinopel, Konstantinopel itu siapa teman-teman? Konstantinopel itu apa? Konstantinopel itu adalah pada saat itu ketika Muhammad Al-Fatih berkata, di sana ada Konstantinopel dan di situ adalah target aku untuk menaklukkan kota tersebut. Konstantinopel itu adalah pusat peradaban dunia pada saat itu. Konstantinopel itu adalah ibu kota Romawi Timur yang pada saat itu sedang memimpin dunia. Muhammad Al-Fatih lalu kemudian mengatakan, tugasku, targetku, takdirku adalah menaklukkan Konstantinopel. Yang berarti kalau misalnya kita baca sejarah itu dengan baik, berarti dia memiliki sebuah visi bagaimana dia memimpin peradaban, menaklukkan peradaban yang super itu, menaklukkan peradaban yang dijaya itu, dan menggantinya dengan peradaban Islam. Ini pemuda yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel usianya berapa? 22 tahun. Usia 22 tahun, kita, nah itu dia. Ya. Dan yang luar biasanya, Muhammad Al-Fatih, kalau teman-teman tahu tentang sejarahnya Muhammad Al-Fatih, itu luar biasa sekali teman-teman. Usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena dia kemudian juga ingin menempa dirinya menjadi pemimpin yang terbaik, atau paling tidak adalah menjadi bagian dari pasukan yang terbaik itu. Lalu kemudian dia menguasai 6 bahasa. Menguasai 6 bahasa. Dan yang luar biasanya lagi adalah bukan hanya itu. Dia menguasai ilmu-ilmu yang memang mendukung untuk kemudian juga dia bisa menaklukkan peradaban itu. Menguasai ilmu perang. Menguasai teknologi. Ini luar biasa. Karena satu hal tadi itu adalah ingin menaklukkan peradaban Konstantinopel. Saya ingin menutup kebersamaan kita sebelum kita tidur, sehingga nanti tidurnya kita ini nanti menaklukkan sesuatu gitu tidurnya. Jadi tidurnya nggak lagi kemudian juga mikirin kapan nikah gitu. Tapi sudah bicara tentang bagaimana kemudian kita menaklukkan peradaban. Ada satu hadis teman-teman, ada sebuah hadis yang mari ini kita baca berulang-ulang nanti. Hadisnya itu adalah pada satu saat nanti umat Islam akan menaklukkan Roma. Umat Islam akan menaklukkan Roma. Roma itu di mana? Jantungnya Eropa. Dan kita akan menaklukkan Roma. Kita terobsesi tidak dengan itu semuanya. Nah, ini adalah sebuah mimpi besar kita. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi para penakluk Roma. Dan kalau kita bicara tentang menjadi penakluk Roma, teman-teman, tentu kita tidak bisa lagi main-main. Tidak bisa lagi kemudian juga kita
memiliki cita-cita yang terlalu kecil. Bagaimana kemudian kalau kita bicara tentang penaklukan jantung Eropa, Eropa ini kan sekarang ini yang sedang memimpin peradaban. Bagaimana kita mulai untuk melakukan perbaikan demi perbaikan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kalau kita bicara tentang hal ini semuanya, ya, hal ini semuanya ketika kita menjadi memiliki prinsip ini, setegas prinsip Yusuf, sesabar jiwa Ismail, seluas hatinya Salman, dan sejauh visinya pemuda Al-Fatih. Mudah-mudahan kemudian juga nanti akan hadir yang namanya kebangkitan Islam dari timur. Kita berbicaranya tentang suatu hal yang besar lagi, apa? Kebangkitan Islam dari timur. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbagi di dalamnya. Terakhir, saya ingin mengutip satu buah hadis yang ini ada hubungannya dengan hadis akhir zaman. Ya. Belum lama kita luncurkan di sini korps membalik akhir zaman. Kalau kita bicara tentang hal ini, mudah-mudahan ini menjadi obsesi kita. Ada sebuah hadis akhir zaman yang bercerita tentang kondisi umat Islam nanti di akhir zaman. Umat Islam, kata Rasulullah SAW, itu nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut adalah yang pertama, 1/3 dari umat Islam ini akan musnah. Entah itu dengan bencana atau dengan peperangan, jadi korban. 1/3 berikutnya adalah akan mundur ke belakang. Akan murtad dan keluar dari Islam ini. Dan 1/3 yang berikutnya lagi, kata Rasulullah SAW, dia adalah orang-orang yang akan bergabung dengan pasukan Panji Hitam. Yang kemudian pasukan Panji Hitam itu akan menjadi cikal bakal dari kemenangan itu. 1/3 itu. Itu satu hadis. Satu hadis berikutnya lagi. Satu hadis berikutnya lagi adalah kata Rasulullah SAW seperti ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan terbagi menjadi 3 pasukan. Ini kita bicara tentang apa? Pasukan. Dan kalau kita bicara tentang pasukan, apa yang ada di benak kita? Para kesatria. Pasukan. Prajurit. Pasukan. Perwira. Pasukan. Para pemikir. Pasukan. Orang-orang hebat. Pasukan. Orang-orang yang sangat luar biasa. Itu pasukan baru. Dan kemudian 3 pasukan ini kata Rasulullah SAW akan terbagi di 3 tempat. Yang pertama adalah pasukan tersebut akan berkumpul di Bilad Syam. Yang kedua pasukan tersebut akan berkumpul di Yaman. Dan yang ketiga pasukan tersebut akan berkumpul di Irak. Ya. Yang dulu kita sempat menyampaikan juga, kata seorang sahabat, bertanya seorang sahabat tersebut, jika kemudian kami sampai pada era tersebut, kemana engkau akan memerintahkan kami untuk hadir ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, pergilah engkau ke Biladi Syam. Jika engkau tidak mampu, berilah minum dan makan ternak-ternakmu di negeri Yaman. Dan janganlah engkau pergi ke negeri Irak, karena di sanalah tempatnya munculnya fitnah. Tetapi esensi dari hadis tersebut adalah umat Islam nanti akan berubah menjadi pasukan. Dan kalau kita bicara tentang pasukan, itu berarti bicara tentang kualitas, teman-teman. Bagaimana sebenarnya kita ini harus membangun diri kita ini sekualitas para prajurit, sekualitas para perwira, sekualitas kemudian juga orang-orang yang nanti siap untuk terjun di medan laga. Gitu. Ya, bukan hanya kemudian menjadi objek dari apa yang namanya itu adalah ya objek kehidupan saja. Gitu ya. Kita dimain-mainin saja oleh yang namanya kehidupan kita ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Maka mudah-mudahan ketika malam hari ini ya, di sebelum kita tertidur lalu kemudian kita mengingat-ingat tentang menjadi pemuda yang limited edition ini, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara sekian nanti orang-orang yang sedikit tersebut. Ini memang generasi ghuraba, ini generasi asing, tetapi kata Rasulullah SAW, gembiralah orang-orang yang nanti dianggap sebagai asing tersebut. Limited edition, hanya sedikit, tetapi yang sedikit akan melakukan perubahan.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.